Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar Anda semua? Tentunya saya yakin Anda semakin lama semakin sehat. Tetap disugestikan di diri Anda, di pikiran Anda, siapapun yang bertanya, apa kabarmu? Bilang saja, Alhamdulillah semakin hari saya semakin baik, semakin sehat. Gitu ya, karena apa yang kita ucapkan itu bisa menjadi doa. Apa yang kita ucapkan yang positif-positif akan terserap di tubuh kita ya, karena di tubuh kita itu kebanyakan adalah cairan. Ada sebuah penelitian, ada 2 gelas, yang satu semua diisi air, yang gelas pertama diisi dengan doa-doa, dengan kata-kata yang positif. Gelas yang kedua berisi air, dikasih umpatan-umpatan, cemoohan-cemoohan. Setelah diadakan penelitian, ternyata air yang dikasih doa-doa, yang dikasih kata-kata yang positif, itu menjadi mengkristal, lebih jernih. Sedangkan gelas yang dikasih umpat-umpatan itu mengeruh. Nah, kalau semakin lama kita berkata pada diri kita sendiri, mengucapkan hal-hal yang baik pada diri kita, mengafirmasi, mensugestikan pada diri kita yang baik-baik tentunya, maka akan diserap oleh cairan yang ada di badan kita, sehingga cairan-cairan yang ada di badan kita itu menjadi lebih jernih lagi. Gitu ya, itu yang perlu Anda ketahui, dan ini saya dapatkan dari Mas Deddy Corbuzier. Gitu. Nah, sekarang begini, bagi Anda yang masih cemas, gelisah, takut apapun, takut mati, takut kena penyakit yang parah, takut ini, takut itu, hidup Anda dibayangi dengan rasa ketakutan, kegelisahan, rasa putus asa. Nah, gini ya, Anda yang sampai saat ini mengalami yaitu namanya takut mati, cemas, takut kena penyakit yang parah, itu wajar. Kenapa? Karena Anda merasakan sensasi di badan Anda yang tidak nyaman. Begini, Anda merasakan sebuah sensasi sakit di dada misalnya, di perut, ya, ini psikosomatik ya, akan direspon oleh otak. Maka otak Anda mikirnya yang tidak-tidak, akhirnya penuh dengan ilusi. Kalau pikiran kita banyak ilusi, maka yang terjadi adalah disfungsi organ dan hormon. Sehingga saraf-saraf Anda, organ-organ Anda, hormon-hormon Anda tidak sebagaimana mestinya bekerja. Gitu. Maka menjadi lemah. Semakin Anda meratapi itu, maka badan Anda akan merespon. Ingat, antara paru-paru, jantung, lambung, dan semuanya itu berkomunikasi. Ketika Anda makan yang tidak dibutuhkan oleh badan Anda, atau makanan itu sudah kadaluarsa, atau makanan itu nggak bermanfaat, atau makanan itu penuh dengan kuman, maka perut akan merespon. Perut akan merespon, hati akan bicara, wah, ditangkap oleh hati, wah, ini kayaknya lambung ini mencerna makanan, harus saya keluarkan misalnya hormon apa untuk menetralkan racun dan sebagainya. Usus merespon, wah, akhirnya ya mencret itu. Nah, itu ya, badan kita itu berkomunikasi, organ-organ kita, karena badan kita itu merupakan alam semesta, tapi alam semesta kecil. Gitu. Kita itu percikan dari alam semesta besar. Nah, kembali lagi ke tadi. Saat Anda merasakan sensasi, apapun itu sensasinya dari psikosomatik, terus Anda takut mati, takut kena penyakit yang parah, gelisah, dihantui dengan ketakutan, dengar suara burung aja takut, melihat ini takut, apa-apa takut, ya, itu wajar karena Anda menderita psikosomatik. Karena
anxiety disorder psikosomatik. Ya begitu. Itu adalah dinamika, ya. Dinamika dari psikosomatik. Selalu berubah-ubah. Begitu. Saat ini kita mungkin merasakan perut ini begini. Terus berubah lagi kemana, di dada, ketutan di mana-mana. Itu adalah dinamika di tubuh Anda karena Anda menderita psikosomatik. Gitu ya, takut mati dan sebagainya. Wajar. Karena saya dulu juga begitu. Yang tidak wajar ketika kita tidak merasakan sensasi apapun, badan kita merasa sehat, tapi kita selalu dihantui dengan rasa takut mati, gelisah, takut. Ini perlu terapi yang ekstra. Begitu. Ya. Ketika orang itu tidak merasakan sensasi di badan atau sehat-sehat saja, tapi pikirannya selalu takut ini, takut itu, takut dan sebagainya, ini perlu terapi. Kalau tidak menunjukkan gejala di badan, justru itu malah bahaya karena badan nggak merespon. Tetapi badan Anda ini yang kena psikosomatik, justru badan Anda itu menunjukkan gejala karena merespon, gitu. Merespon dari pikiran-pikiran Anda. Tak, 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 direspon tubuh Anda. Itu. Ingat, pikiran kalau sudah dirantui dengan kecemasan, ketakutan, was-was, takut mati dan sebagainya, maka akan direspon oleh tubuh hingga mempengaruhi yaitu organ-organ di tubuh kita, sistem kelistrikan di tubuh kita, saraf-saraf, sendi-sendi, sum-sum dan sebagainya. Nah, itu. Enggak kok Pak, saya gelisah takut karena badan saya merasakan sensasi kok. Kalau badan saya enak, saya nggak memikirkan apa-apa, nggak takut mati. Iya, karena saat ini Anda menderita psikosomatik. Dulu-dulunya psikosomatik itu disebabkan oleh pikiran Anda. Mungkin terlalu perfect, emosional, marah-marah, sering marah-marah, terus ingin menangnya sendiri, egonya tinggi, ya tergesa-gesa, was-was, dan sebagainya, pemikir, apa-apa dipikir, penuh dengan dendam dan sebagainya. Itu direspon oleh organ-organ Anda. Itu ya. Jadi wajar kalau saat ini Anda takut mati karena merasakan sensasi. Siapa sih yang nggak takut mati? Ya, itu. Orang normal saja itu. Kalau ditanya, saya yakin, ya takutlah, jangan dulu. Begitu. Tapi dia tidak tiap hari dihantui dengan takut mati. Begitu. Kata-kata filsafat atau filosofi, motivasi agar kita nggak takut mati, itu tidak bisa meredam pikiran kita. Ya, mungkin hanya sebentar, terus takut lagi. Misalkan begini, ya, mati itu tidak harus tua kok, tidak harus sakit. Nah, plong Anda, asam lambung itu tidak bisa menyebabkan kematian. Itu menurut penelitian dokter. Plong Anda. Tapi jarak 1-2 jam, ingat lagi, karena sensasi ini masih ada. Begitu. Terus caranya gimana Pak? Begini, ya, memang psikosomatik dilema. Raga kita dulu yang mau kita hilangkan sensasinya atau pikiran kita. Nah, disitulah dibutuhkan dua-duanya. Misalkan lambung Anda bermasalah, asam lambung mempengaruhi pikiran Anda. Biasanya dokter yang paham tentang psikosomatik itu akan memberikan obat untuk supaya rileks, supaya tenang, dan obat lambung bersamaan gitu. Kalau disembuhkan lambungnya dulu, tapi pikirannya masih nggak rileks, tidak bisa. Ya. Gitu. Kalau dirilekkan, diobati dengan yang rileks, tetapi lambungnya tidak segera ditangani, sama saja. Makanya dua-duanya, asam lambung, kecemasan, dua-duanya harus diterapi secara bersamaan. Itu menurut pendapat saya. Ya, memang saya bukan dokter, tapi saya pernah mengalami, jadi paham gitu. Nah,
Caranya lagi bagaimana, Pak, supaya setiap hari kita tidak dihantui dengan gelisah, cemas, rasa takut ini, takut itu, dan sebagainya. Kita harus segera menyatu dengan alam semesta. Bagaimana caranya, Pak? Menyatu dengan alam semesta bisa kita pergi ke tempat yang hening, ya, yang hening. Di situ kita bisa bermeditasi, bisa diam diri, ya, menenangkan telinga, menenangkan mata, menenangkan hidung kita, menenangkan mulut kita, panca indera kita tenangkan di alam, di tempat yang hening. Ingat polusi udara itu tidak dari asap saja, tetapi dari suara. Suara yang negatif didengar oleh Anda, tes, ditangkap oleh pikiran Anda, tes, direspon, tubuh akhirnya merespon juga. Itu. Ya. Saat Anda melihat sesuatu yang menyenangkan, saya yakin Anda ikut senang. Tapi saat Anda melihat sesuatu yang tidak mengenakan, nonton TV yang beritanya soal penyakit, browsing di media sosial dan sebagainya, Anda pasti nanti akan bermasalah dengan pikiran Anda. Karena sekarang pikiran Anda itu sudah tercemar oleh hal-hal yang negatif. Termasuk saya ya, termasuk saya. Terus cara kita bicara. Kita makin banyak bicara dengan orang, makin banyak kita bicara ngos-ngosan, ya atau tidak. Makanya sempatkan waktu untuk pergi ke tempat yang hening. Tidak harus jauh. Malam hari Anda bisa pergi kemana? Tenangkan diri Anda. Menyatu dengan alam. Tanpa alas kaki. Jalan kaki kalau pagi tanpa alas kaki. Ya. Satukanlah diri Anda dengan yaitu ibu Anda, Ibu Pertiwi. Ya. Satukan mata Anda, pandangan Anda dengan Bapak angkasa Anda. Gitu. Hirup oksigen secara gratis. Tenangkan. Memang ini harus Anda lakukan. Kalau tidak Anda lakukan, susah. Karena apa? Tiap hari Anda bergelut bertemu dengan orang ini, omongannya yang begini-begini, tetangga Anda mungkin yang bawel, yang sering komplain, teman Anda yang sering gibah dan sebagainya. Nah, itu perlu ditenangkan pikiran Anda. Anda diterapi model apapun oleh seseorang yang pandai, ya mohon maaf. Tetapi lingkungan Anda begitu, susah. Maka sempatkan diri Anda di tempat yang hening. Anda diam saja udah. Begitu. Walaupun kadang saya itu kalau dulu di tempat yang hening itu gelisah ingin cepat pulang. Tetapi saya sedikit memaksa. Saya harus tetap di sini. Saya harus tetap di sini. Begitu. Ya itu. Nanti kalau itu Anda lakukan secara terus-menerus, ya, nanti Anda akan merasakan khasiatnya. Bagaimana kalau kita sering zikir, Pak? Oke, bagus sering zikir. Subhanallah, subhanallah. Yang muslim ya, yang non-muslim silakan sesuai dengan agama Anda masing-masing. Ya itu bagus. Apalagi zikir Anda di tempat yang hening. Misalkan Anda zikir di rumah, ada suara ini, anak Anda berantem, nonton TV yang keras-keras, wah, Anda zikir nggak konsentrasi. Buyar Anda. Itu. Ya, makanya sempatkan kalau misalkan sudah hening waktu di rumah, misalnya ya, udah malam hari, sudah Anda manfaatkan untuk meditasi, relaksasi, zikir, dan sebagainya. Nah, kalau siang Anda bisa mengasingkan, saat Anda pulang kerja, asingkan diri Anda. Ya, asingkan dulu. Itu cara saya, nggak tahu cara orang lain itu bagaimana, saya nggak tahu. Ini sesuai dengan pengalaman saya, gitu. Ingat, di alam semesta itu banyak energi. Lain halnya kalau Anda di dalam rumah, ya, kurang energi positif Anda. Tapi kalau Anda di tempat yang hening, yang terdengar hanya suara alam,
Di situ adalah energi positif semua. Anda hirup, Anda satukan di diri Anda. Saya mancing pagi, pagi kalau hari libur ya, sore, malam mancing lagi. Itu tujuan apa saya? Tujuan apa? Biar saya nggak sering masuk angin juga, biar terbiasa dengan udara malam, menyatu dengan alam. Itu, ya. Itu ya, Anda lakukan itu. Cobalah. Jangan bengong dulu. Bengong aja di rumah. Meratap. Gimana ini? Aduh. Yang masih berobat, tetap berobat. Minum obatnya. Ya. Salam sehat dari Pripasyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.